Selamat siang, perkenalkan saya Melenasya Putri dengan NIM 2022 010035 dari Prodi Sistem Informasi B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis digital saya yang berjudul EduSmart. Selanjutnya, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum bisnis, yaitu EduSmart merupakan sebuah platform edukasi digital yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mudah, fleksibel, dan terstruktur melalui pemanfaatan teknologi digital. Jenis bisnis EduSmart adalah platform layanan pendidikan digital yang menyediakan konten pembelajaran berupa video edukatif, kuis interaktif, dan latihan soal berbasis kurikulum. Latar belakang munculnya EduSmart berangkat dari kenyataan bahwa proses pembelajaran konvensional di sekolah masih memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, metode penyampaian, maupun perbedaan kemampuan siswa dalam menyerap materi. EduSmart hadir sebagai solusi pembelajaran tambahan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Target pengguna utama EduSmart adalah siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai masalah dan value proposition. Target pengguna EduSmart menghadapi beberapa permasalahan utama dalam proses pembelajaran. Pertama, banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi pelajaran karena metode pembelajaran di kelas cenderung bersifat satu arah dan kurang interaktif. Kedua, waktu belajar di sekolah terbatas, sehingga tidak semua materi dapat dijelaskan secara mendalam sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Ketiga, solusi alternatif seperti bimbingan belajar konvensional memiliki biaya yang relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, EduSmart menawarkan platform pembelajaran digital yang menyajikan materi dalam bentuk video singkat, kuis interaktif, dan latihan soal yang dapat diakses secara fleksibel. Value proposition utama dari EduSmart adalah memberikan akses belajar fleksibel tanpa batasan waktu dan tempat, menyediakan materi yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami, serta menawarkan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bimbingan belajar konvensional. Jika dibandingkan dengan platform pembelajaran digital lain yang sudah ada, EduSmart lebih berfokus pada penyederhanaan materi dan pengalaman belajar yang praktis sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai design thinking. Dalam pengembangan EduSmart, digunakan pendekatan design thinking untuk memastikan solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap empathish, dilakukan pemahaman terhadap karakteristik pengguna, yaitu siswa yang aktif menggunakan smartphone, memiliki keterbatasan waktu belajar, dan membutuhkan metode pembelajaran yang menarik, serta tidak membosankan. Pada tahap define dirumuskan masalah utama, yaitu kurangnya media pembelajaran digital yang mampu menyediakan materi secara sederhana, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, pada tahap ide, muncul ide untuk mengembangkan sebuah platform edukasi digital yang menyajikan pembelajaran berbasis video, kuis, dan latihan soal yang disusun secara terstruktur. Pada tahap prototipe, ide tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi EduSmart dengan fitur utama berupa video pembelajaran, kuis evaluasi, dan latihan soal. Terakhir, pada tahap tes, EduSmart dirancang untuk diuji coba kepada siswa guna memperoleh umpan balik sehingga platform dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan startup digital. EduSmart memiliki inovasi pada beberapa aspek. Letak inovasi bisnis EduSmart terdapat pada produk dan model bisnis digital. Inovasi produk terletak pada penyajian materi pembelajaran yang ringkas dan struktur, sedangkan inovasi model bisnis terletak pada sistem berlangganan yang terjangkau. Jenis inovasi yang diterapkan meliputi inovasi produk dan pemasaran digital. Berdasarkan klasifikasinya, EduSmart termasuk dalam incremental innovation karena mengembangkan dan menyempurnakan konsep edukasi digital yang sudah ada dengan pendekatan yang lebih sederhana dan fokus pada pengalaman pengguna.
EduSmart layak dikembangkan sebagai startup digital karena memiliki pasar yang luas, bersifat scalable, serta relevan dengan kebutuhan pendidikan di era digital. Selanjutnya yang kelima, yaitu digital marketing strategi. Strategi pemasaran digital EduSmart dimulai dari segmen pasar, yaitu pelajar berusia 13 hingga 22 tahun. Target pasar difokuskan pada siswa dan mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan perangkat digital. Channel digital yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, dan YouTube karena platform tersebut paling banyak digunakan oleh target pengguna. Contoh konten yang dibuat antara lain video edukasi singkat, tips belajar efektif, cuplikan materi pembelajaran, serta testimoni pengguna. Selanjutnya, funnel pemasaran dimulai dari tahap awareness, dilanjutkan dengan interest, hingga conversion, yaitu pendaftaran pengguna ke platform EduSmart. Keberhasilan strategi pemasaran digital diukur melalui indikator atau KPI sederhana seperti jumlah pengguna aktif, engagement media sosial, dan tingkat konversi pendaftaran. Yang keenam, yaitu struktur organisasi dan target bisnis. Struktur organisasi EduSmart dibuat sederhana agar operasional bisnis dapat belajar secara efektif. Struktur organisasi EduSmart terdiri dari satu founder atau CEO yang bertanggung jawab atas arah dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, CTO yang bertanggung jawab pada pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, konten edukator yang menyusun dan mengelola materi pembelajaran. Yang keempat, digital marketing yang mengelola promosi dan strategi pemasaran. Yang kelima, customer support yang menangani layanan dan keluhan pengguna. Target bisnis jangka pendek EduSmart dalam 3 hingga 6 bulan meliputi yang pertama, mencapai 1.000 pengguna aktif, yang kedua, memperoleh pendapatan awal dari sistem berlangganan, ketiga, meningkatkan struktur platform serta followers dan engagement media sosial. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu EduSmart diharapkan dapat menjadi solusi pembelajaran digital yang efektif, fleksibel, dan terjangkau bagi siswa dan mahasiswa. Dengan pemanfaatan teknologi digital, EduSmart tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman belajar, tetapi juga mendukung transformasi pendidikan di era digital. Demikian presentasi ide bisnis digital EduSmart yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sampai jumpa.